Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kuasa firman Tuhan tetap sama, ajaib untuk melawat, menolong, memberkati kita sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita berdasarkan tentunya kekayaan kemurahan Tuhan. Perenungan kita pada kesempatan ini dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan ini saya mau menyampaikan satu perenungan bagi kita dengan satu judul, hidup maksimal bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya hidup kita dapat kita jalani secara maksimal? Tentu saudara, ada hal yang harus kita perhatikan. Pada bagian ini kita melihat ada dua orang yang buta. Tentu kebutaan ini adalah satu penyakit, kondisi yang tidak sehat. Kita sangat memahami bagaimana orang buta menjalani kehidupannya, tentu tidak maksimal, tentu tidak efektif. Bahkan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan orang yang dapat melihat, tidak dapat dilakukan orang yang tidak dapat melihat. Sepanjang Yesus pelayanan di bumi, saudara, Yesus selalu mengadakan penyembuhan demi penyembuhan. Entah itu penyembuhan secara jasmani, khususnya penyembuhan juga secara rohani. Tentu Tuhan mau manusia itu hidup secara maksimal di dalam kehidupannya, menjalani hidup secara maksimal. Karena sudah sesuatu hal yang pasti, kalau kita sakit, maka kita tidak akan bisa hidup secara maksimal. Jangankan untuk kita melakukan hal-hal yang besar. Kita lihat orang-orang yang terbaring di rumah sakit atau yang sakit dirawat di rumah. Mereka justru butuh perhatian. Mereka butuh yang namanya pengayuman. Bahkan cenderung ada yang bermanja-manja. Bagaimana mau melakukan hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain kalau kondisi seseorang itu sedang sakit? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita tidak bisa kita sangkal terdiri dari dua unsur, yakni unsur jasmani dan unsur rohani. Kalau unsur yang jasmani ada yang namanya penyakit atau bisa mengalami yang namanya kondisi yang sakit, unsur rohani juga seperti itu. Ada yang namanya sakit secara rohani. Kalau dalam teks ini kita melihat ada dua orang buta secara jasmani, pada kehidupan rohani kita juga dapat melihat ada banyak orang-orang yang buta secara rohani. Dan kalau kita generalkan, maka ada orang-orang yang sakit secara rohani. Nah, kalau sudah sakit secara rohani, bagaimanapun pasti dia menjalani hidupnya tidak maksimal. Bahkan di pekerjaan Tuhan, di pelayanan, di gereja dia di mana berada, dia akan menjadi beban. Dia akan menjadi tanggungan. Karena apa? Dia sakit secara rohani. Kalau dia orang lumpuh secara rohani, tentu dia tidak punya inisiatif, tidak punya rasa haus untuk melangkah beribadah kepada Tuhan, ke rumah Tuhan. Kalau dia buta secara rohani, dia tidak dapat melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia tidak dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Tentu konsekuensinya fatal, saudara. Kalau kita tidak mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang tidak, bagaimana mungkin kita dapat melakukan atau hidup menyenangkan hati Tuhan? Sementara kita diciptakan supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya kita tidak baik,
Kita tidak boleh mengalami yang namanya sakit secara rohani. Kalau kita sakit secara rohani, kita tidak akan bisa menjalani hidup secara maksimal dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Oleh karena itu saudara, perenungan firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita, mengajar kita bagaimana supaya kita menjalani hidup secara efektif, menjalani hidup secara maksimal, maka kita harus dalam kondisi yang sehat secara rohani. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya kita mengalami atau menerima kesembuhan yang daripada Tuhan? Kalau hari ini saya atau saudara mengalami yang namanya sakit secara rohani pun secara jasmani, Tuhan berkuasa menyembuhkan. Ada 3 hal melalui perikop ini saudara yang disampaikan kepada kita supaya kita mengalami kesembuhan, menerima pemulihan, entah itu sakit jasmani ataupun sakit secara rohani. Yang pertama adalah, yakni kita harus menyadari keberadaan kita. Kita harus mengetahui keberadaan kita, menyadari sakitnya kita di mana, menyadari kelemahan kita. Kita lihat orang buta ini tahu kondisinya sakit. Kondisinya buta, tidak dapat melihat, butuh pertolongan. Dan mereka sudah mendengar tentang Yesus yang berkuasa melakukan perkara-perkara hebat. Maka tak heran kita lihat ketika dalam ayat 27 ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hal yang sangat buruk apabila kita tidak mengerti di mana kelemahan kita. Kita tidak menyadari di mana sakitnya kita secara rohani khususnya. Maka kita akan merasa baik, merasa benar-benar saja, merasa sedang sehat, padahal sebenarnya kondisi kita sedang sakit secara rohani. Dari mana kita dapat melihat kondisi seseorang sakit secara rohani? Dia tidak bisa efektif dalam pekerjaan Tuhan. Dia tidak maksimal di pelayanan di mana dia berada. Dia terus menjadi beban, menjadi tanggungan. Dia menjadi orang-orang yang memperlambat jalannya pekerjaan Tuhan karena menjadi beban. Oleh karena itu, mari hal yang pertama kita harus sadari dulu. Kita harus tahu diri kita sedang lemah. Kita harus tahu diri kita punya kekurangan. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan hal yang kedua. Apa hal yang kedua untuk kita mengalami, menerima kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan? Kita lihat di sini orang buta itu berseru-seru. Hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita menerima, mengalami kesembuhan daripada Tuhan, pemulihan daripada Tuhan adalah berseru-seru kepada Tuhan. Wujud praktek berseru-seru tentu kita berdoa, berharap kepada Tuhan. Kita harus terus berseru-seru kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa melakukan segala perkara. Prakteknya kita beribadah, prakteknya kita saat teduh, prakteknya kita berdoa. Itu adalah praktek wujud daripada berseru-seru setelah kita menyadari kondisi kita, keadaan kita. Hal yang ketiga saudara, Yesus bertanya kepada 2 orang buta ini sebelum menyembuhkan mereka. Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang sama berlaku pada setiap kita besok dan seterusnya. Hari ini, besok dan seterusnya. Percayakah kita Tuhan berkuasa memulihkan kita? Percayakah kita Tuhan berkuasa menyembuhkan, mampu menyembuhkan kita? Maka saudara, kalau saudara percaya, saya percaya kekayaan kemurahan Tuhan juga ditujukan kepada saudara. Tuhan memberikan kesembuhan. Mata orang buta ini dimelekkan oleh Tuhan. Tuhan melihat bagaimana mereka berseru-seru kepadanya. Tuhan melihat kepercayaan mereka. Tuhan melihat bagaimana iman mereka. Hari ini juga Tuhan melihat apakah kita berseru-seru kepada Tuhan. Apakah kita orang yang berharap kepada Tuhan. Dan apakah kita adalah orang yang percaya sepenuh akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita jalani hidup secara maksimal, efektif dalam setiap sisi kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana caranya? Kita harus sehat secara rohani khususnya, sehat juga secara jasmani. Bagaimana kalau kita sedang sakit?
Bagaimana kalau kita sedang bermasalah secara rohani hari-hari ini? Yang pertama, mari kita sadari diri kita. Sadari kelemahan kita, sadari kekurangan kita, sadari sakitnya kita di mana. Maka setelah itu datanglah kepada Tuhan, berseru-serulah kepadanya, mengadulah kepadanya dengan iman, dengan percaya bahwasanya Tuhan akan memulihkan saudara, akan menyembuhkan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya saya dan saudara boleh menjalani kehidupan kita secara maksimal, secara efektif, di mana Tuhan mempercayakan kita. Doa saya, kita semua sehat oleh karena kemurahan Tuhan, sehat secara jasmani, khususnya sehat secara rohani. Salam sejahtera bagi kita semua umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.